Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang farmakoterapi dari penyakit tinnitus. Adapun definisi dari tinnitus adalah sensasi telinga berdenging tanpa adanya stimulus suara eksternal. Sebagian besar kasus ini terkait dengan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh paparan lingkungan bising yang berkepanjangan atau karena faktor penuaan. Prinsip farmakoterapi tinnitus yang pertama, mengurangi keparahan gejala tinnitus serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Yang kedua, untuk mengatasi dampak tinnitus terhadap kondisi mental dan emosional pasien. Yang ketiga, untuk mengurangi keparahan tinnitus. Jadi, patofisiologi tinnitus sebenarnya ada beberapa teori tentang apa yang memungkinkan terjadi tinnitus. Beberapa teori termasuk fitur berikut. Yang pertama, kerusakan pada reseptor pendengaran di dalam koklea telinga. Jadi inilah salah satu fitur umum di antara teori yang lain. Di dalam koklea telinga yang disebabkan oleh hal-hal seperti suara keras dalam jangka waktu lama. Dan ada juga yang kedua, aktivitas saraf abnormal dalam jalur pendengaran otak sehingga tidak hanya tampak bahwa sel-sel rambut atau reseptor pendengaran koklea, tetapi aktivitas saraf abnormal yang di dalam jalur pendengaran otak mungkin juga menjadi penyebab tinnitus. Dan yang terakhir, ada beberapa bagian dari otak yang diaktifkan yang seharusnya tidak, dan ini termasuk struktur limbik yang terlibat dalam emosi seperti kecemasan. Jadi inilah alasan beberapa ciri umum di antara banyak teori tentang mengapa tinnitus mungkin terjadi. Tinnitus dapat disebabkan oleh beberapa hal menurut klasifikasinya, yaitu tinnitus subjektif atau sensorineural dan tinnitus objektif atau somatik. Tinnitus objektif mengacu pada suara somatik yang dapat dihasilkan oleh gangguan muskuloskeletal atau vaskular. Tinnitus objektif dapat didengar oleh orang lain melalui stetoskop dan mudah dibedakan dari tinnitus sensorineural melalui tipikal denyut suara berulang atau tanpa sinkronisasi dengan denyut jantung. Tinnitus objektif disebabkan oleh pengaruh vaskular meliputi suara denyut nadi, denyut vena, dan malformasi intravena. Selain itu, tinnitus dapat dihubungkan dengan disfungsi sendi tempora mandibular. Sebagian besar pasien mengalami tinnitus sensorineural diduga disebabkan oleh kerusakan pada bagian koklea atau perubahan jalur pendengaran pusat. Tinnitus subjektif hanya dapat didengar oleh orang yang menderitanya. Penyebab tinnitus subjektif yang paling sering adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan, sehingga merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam. Tinnitus subjektif juga dapat disebabkan oleh kondisi otologis, meliputi tuli, hearing loss, Meniere's disease, kondisi toksikologis, meliputi penggunaan obat serta senyawa lain. Pengaruh somatik meliputi disfungsi sendi tempora mandibular, cedera kepala atau leher, akibat tindakan traumatis, meliputi pembuangan seruman, kondisi neurologis, meliputi multiple sklerosis, hipotensi intrakranial mendadak, hipertensi intrakranial idiopatik, migrain vestibular, kondisi infeksius akibat virus, bakteri, dan fungi, pengaruh metabolis, hiperlipidemia, diabetes mellitus, dan kekurangan vitamin B. Adapun tinnitus menunjukkan tanda-tanda seperti gangguan pendengaran, sehingga tinnitus menunjukkan gejala kecemasan atau depresi dan gangguan emosional. Di mana depresi, keadaan tegang yang berlebihan ditandai perasaan khawatir, cemas, dan takut, serta stres, keadaan yang memungkinkan tinnitus untuk muncul. Objek, pemeriksaan fisik dan laboratori.
Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu mulai dari melihat keadaan rongga mulut, telinga luar, membran timpani, cranial nerve 5 dan 7, temporalnya. Kemudian dilakukan otoskopi untuk melihat ada atau tidaknya penyakit di telinga luar dan tengah, mengetahui ada tidaknya infeksi kerumen, serta melihat kondisinya normal atau abnormal. Selain itu, pemeriksaan audiologi yang wajib dilakukan diantaranya PTA, Pure Tone Audiometry, BERA, Speech Test, Tone Delay Audiometry, dan Tone Delay Reflex. Pemeriksaan vestibular juga dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan sistem vestibularnya. Saat ini sudah diciptakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi tinnitus, yang diistilahkan dengan tinnitus treatment, dan nama alat tersebut adalah Neuromonic. Untuk terapi farmakologi dapat digunakan. Adapun terapi non-farmakologi dari penyakit tinnitus yaitu akupuntur, tinnitus retraining terapi, sound terapi, atau masking. Efek samping dari dexamethasone. Yang pertama, sesak nafas. Yang kedua, bengkak. Yang ketiga, penambahan berat badan yang cepat. Yang keempat, kekencangan otot, kelemahan atau perasaan lemas. Yang kelima, depresi berat atau pikiran atau perilaku yang tidak biasa. Yang keenam, gatal-gatal. Yang ketujuh, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Efek samping dari lidocaine. Yang pertama, detak jantung yang cepat. Yang kedua, gatal-gatal. Yang ketiga, nyeri. Yang keempat, muntah. Dan yang terakhir, pusing. Selanjutnya, efek samping dari antidepresan. Yang pertama, mengantuk. Yang kedua, cemas. Ketiga, insomnia. Keempat, diare. Dan yang terakhir, efek samping dari carbamazepin. Yang pertama, pusing. Yang kedua, mengantuk. Tiga, mual. Dan yang terakhir, muntah. Adapun contoh beberapa interaksi obat dari penyakit tinnitus, yang pertama ada dexamethasone yang apabila digunakan bersamaan dengan obat ciprofloxacin dapat meningkatkan risiko ruptur tendon. Yang kedua ada alprazolam yang apabila digunakan bersamaan dengan obat rifabutin, dia dapat menurunkan kadar efek alprazolam dengan mempengaruhi enzim CYP3A4. Yang ketiga ada obat lidocaine yang apabila digunakan bersamaan dengan obat anti-aritmia, dia dapat berefek pada jantung, dapat bersifat aditif atau antagonis, dan dapat bersifat toksik. Yang keempat ada obat lidocaine yang apabila digunakan bersamaan dengan obat propranolol, dia dapat mengurangi pembersihan lidocaine dan plasma dan dapat mengakibatkan akumulasi obat yang toksik. Selanjutnya ada sertralin yang apabila digunakan bersamaan dengan dronedarone dapat meningkatkan interval QTC. Selanjutnya ada gabapentin yang apabila digunakan bersamaan dengan metoclopramid intranasal, dia dapat meningkatkan efek lain. Adapun rekomendasi obat untuk ibu hamil yaitu ciprofloxacin dan dexamethasone. Karena penyerapan sistemik minimal setelah pemberian topikal otik, produk diharapkan memiliki risiko minimal untuk toksisitas ibu dan janin bila diberikan pada wanita hamil.
Selanjutnya, di sini terdapat obat kontraindikasi untuk ibu hamil, yaitu benzodiazepin dan carbamazepin. Dia termasuk dalam kategori D, di mana terdapat bukti adanya risiko pada janin. Dan di sini juga terdapat dexamethasone yang termasuk dalam kategori C. Tidak terdapat data yang memadai dari penelitian, baik dari hewan atau dari manusia, atau terdapat efek merugikan pada janin dalam percobaan hewan, tetapi belum terdapat data pada manusia. Monitoring alprazolam hati. Yang pertama, formulasi pelepasan segera pada tes fungsi hati abnormal dan penyakit kuning itu jarang. Frekuensi tidak dilaporkan adanya peningkatan bilirubin dan peningkatan enzim hati. Laporan pasca pemasaran, gagal ginjal dan hepatitis. Yang kedua, ginjal monitoring. Formulasi pelepasan segera sangat umum, yaitu kesulitan berkemih, gangguan menstruasi, yang umum, inkontinensia dan disfungsi seksual. Frekuensi tidak dilaporkan ketidakteraturan menstruasi, retensi urin. Laporan pasca pemasaran, galaktorea. Tablet dirilis diperpanjang, yang umum ke 1% hingga 10%. Kesulitan berkemih, sindrom pramenstruasi, disfungsi seksual. Jarang, 0,1 hingga 1%. Frekuensi kencing, inkontinensia urin. Untuk monitoring carbamazepin, pada hati sangat umum, sekitar 10% atau lebih, peningkatan gamma GT karena induksi enzim hati, biasanya tidak relevan secara klinis. Peningkatan alkalin fosfopatase, peningkatan trasa aminase, hepatitis granulomatosa, gagal hati, variegat porfiria, monitoring ginjal pada obat carbamazepam, yaitu nefritis interstisial, gagal ginjal, dan disfungsi ginjal. Monitoring ginjal untuk obat lidocain, hilangnya kontrol kandung kemih, hilangnya fungsi seksual, hilangnya sensasi perineum, dan retensi urin. Dan yang terakhir, monitoring ginjal dan hati dexamethasone. Untuk ginjal, ketidakteraturan menstruasi, peningkatan atau penurunan motilitas, dan peningkatan kalsium urin. Dan untuk hati, hepatomegali, peningkatan enzim hati. Sekian dari penjelasan ini. Terima kasih.